Halo semuanya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai master budget. Saya Regita Cahyani dan rekan-rekan saya. Halo, nama aku Layatul Fatimah. Halo, nama saya Rizka Zahra. Halo, saya Ratu Walkis. Halo, aku Karera Andini Mustar. Budget adalah suatu rencana keuangan di masa mendatang dalam wujud kuantitatif yang mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Manfaat dari budget, yang pertama itu mendorong manajer untuk membuat perencanaan, yang kedua menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, yang ketiga menyediakan standar untuk mengevaluasi kinerja company atau manajer, yang keempat meningkatkan atau memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Nah, master budget ini terbagi menjadi dua, yaitu operating budget dan financial budget. Di sini ada master budget. Master budget adalah rencana keuangan komprehensif untuk keseluruhan organisasi yang terdiri dari berbagai anggaran individual. Operational budget adalah segala aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan. Hasil akhirnya disebut perkiraan laporan laba rugi. Itu ada sales budget, production budget, DM purchase budget, DL budget, OH budget, selling and administration budget, ending finish good budget, dan COGS budget. Sales budget adalah anggaran yang menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang ditetapkan diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Production budget adalah anggaran atau rencana perusahaan dalam menentukan kuantitas barang yang akan diproduksi berdasarkan anggaran penjualan yang telah dibuat sebelumnya. DM purchase budget adalah rencana keuangan yang menguraikan jumlah dan biaya bahan baku langsung yang perlu dibeli oleh perusahaan dalam periode tertentu untuk memenuhi target produksi yang telah ditetapkan. DL budget adalah memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi yang ditetapkan dalam anggaran produksi. OH budget adalah memperlihatkan perkiraan biaya overhead yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi seperti yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Selling and administration budget adalah menguraikan pengeluaran yang direncanakan aktivitas non-produksi. And finish good budget adalah produk akhir dari sebuah proses produksi yang telah selesai, telah melalui semua tahapan produksi, termasuk perakitan, pengecekan kualitas, dan pengemasan, dan siap untuk. Berikutnya ada contoh soal operasional budget. Berikut ini data yang diperlukan untuk menyusun anggaran operasional di bulan Mei 2023 pada PT Indofood yang produksi Indomie. Yang pertama, penjualan yang terjadi pada bulan April sebesar 8.750 unit, di mana diharapkan akan meningkat 1.000 unit per bulan pada bulan berikutnya, dengan harga jual 5.500 per unit. Persediaan akhir ditetapkan sebanyak 12% dari unit penjualan bulan bersangkutan, ditambah 5% dari unit penjualan bulan yang akan datang. Kebutuhan bahan untuk memproduksi per unit Indomie dan harga pokoknya. Tepung, kebutuhan per unitnya itu 2 kg, harga pokoknya 30.000 per kilo. Dan minyak nabati, kebutuhannya itu 17 mili, harga pokoknya 10.000 per mili. Persediaan awal ditetapkan 10% dari unit penjualan bulan lalu, ditambah 20% dari unit penjualan bulan bersangkutan. Selanjutnya, jam kerja buruh langsung untuk memproduksi Indomie dan upahnya. Departemen processing, jam kerja per unitnya 6 jam, upah per jamnya 860.000 per jam. Finishing, jam kerja per unitnya itu 3 jam, upah per jamnya 700.000 per jam. Biaya overhead variabel dibebankan pada produk dengan tarif 25.000 per jam kerja langsung, dan biaya overhead tetap dianggarkan sebesar 12.300.000 per bulan. Kita disuruh buat sales budget, production budget, direct material purchase budget, direct labor cost budget, overhead budget, ending inventory budget, dan cost of goods sold budget. Selanjutnya, saya mempersilahkan Karera untuk presentasi.
Selanjutnya ada sales budget. Sales budget pada PT Indofood bulan Mei 2023. Di sini ada unit sold sebesar 9.750 per unit. Nah, 9.750 per unit ini dapat dari 8.750 ditambah 1.000. 1.000 itu diperkirakan setiap bulan penjualan meningkat 1.000. Jadi 9.750 per unit. Selling price yaitu 5.500 per unit. Jadi total sales budgetnya yaitu 9.750 per unit dikali 5.500 per unit. Jadi totalnya 53.625.000. Production budget PT Indofood bulan Mei tahun 2023. Di sini ada unit sold sebesar 9.750 unit. Lalu ada ending inventory 1.707,5 unit. Nah, 1.707,5 unit dapat dari 12% dikali 9.750 ditambah 5% dikali 9.750 ditambah 1.000. Nah, 12% itu dari unit penjualan bulan bersangkutan, 9.750 dari unit sold, 5% dari unit penjualan bulan yang akan datang, 9.750 dari unit sold, dan 1.000 itu dari peningkatan penjualan setiap bulannya. Lalu total needs-nya itu unit sold ditambah ending inventory yaitu 11.457,5 unit. Selanjutnya ada beginning inventory yaitu sebesar 2.825 unit. Itu dapat dari 10% dikali 8.750 ditambah 20% dikali 9.750. 10% dari unit penjualan bulan lalu ditambah 20% dari unit penjualan bulan bersangkutan. Jadi 10% dikali 8.750 ditambah 20% dari penjualan bulan bersangkutan dikali 9.750. Jadi totalnya 2.853 unit. Total unit to be product yaitu total needs dikurang sama beginning inventory yaitu 11.457,5 unit dikurang 2.825 unit. Jadi total unit to be product yaitu sebesar 8.632,5 unit. Berikutnya ada direct material purchase budget PT Indofood bulan Mei 2023. Di sini ada tepung dan minyak nabati. Unit to be product tepung yaitu 8.632,5. Direct per unitnya 2 kilo. 2 kilo ini ada dari soal. Production needs yaitu 8.632,5 dikali 2 kilo sama dengan 17.265 kilogram. Terus ada DM cost-nya. DM cost-nya ini dapat dari soal yaitu 30.000 per kilo. Jadi total DM cost budget yaitu 17.265 dikali 30.000 yaitu totalnya 517.950.000. Yang minyak nabati yaitu unit to be product-nya 8.632,5. DM per unitnya yaitu 17 mili. Jadi production needs-nya itu 8.632,5 dikali 17 mili yaitu total production needs-nya 146.752,5 mili dan DM cost-nya yaitu 10.000 per mili. Jadi total DM cost budgetnya yaitu 146.752,5 mili dikali 10.000 per mili. Jadi totalnya 1.467.525.000. Selanjutnya ada direct labor PT Indofood bulan Mei 2023. Di sini ada processing dan finishing. Untuk yang processing yaitu unit to be produknya ada 8.632,5 hour per unitnya yaitu 6 hour per unit. Jadi total hour neednya yaitu 8.632,5 dikali 6 hour. Jadi total hour neednya yaitu 51.795.000. Jadi cost per hournya yaitu 860.000 per jam. Jadi total direct cost budgetnya yaitu 51.795.000 dikali 860.000. Totalnya yaitu 44.543.700. Berikutnya yang finishing yaitu unit to be produknya 8.632,5 hour per unit 3 hour per unit. Total hour netnya yaitu 8.632,5 dikali 3 hour per unit. Jadi totalnya 25.897,5 hour. Cost per hournya yaitu 700.000 per jam.
Jadi total direct labor cost budgetnya 25.897,5 hour dikali 700.000 per jam. Totalnya 18.128.250.000. Overhead budget. Hour needed didapatkan dari total hour needed processing ditambah finishing, yaitu 51.795 hour ditambah 25.897,5 hour, jadinya 77.692,5 hour dikali dengan VOH rate, yaitu 25.000 per hour. VOH rate itu biaya overhead variabel yang dibebankan pada produk dengan tarif 25.000 per jam kerja. Jadi hour needed dikali dengan VOH rate, hasilnya adalah FOH rate dengan jumlah 1.942.312.500 ditambah dengan 12.300.000, itu adalah biaya overhead tetap dianggarkan sebesar 12.300.000 per bulan, yaitu akhirnya menjadi total OH budget dengan total jumlah 1.954.612.500 rupiah. Lalu selanjutnya ada ending inventory budget. Dalamnya itu ada direct material, tepung, dan minyak nabati. Untuk tepung itu 2 kg dikali 30.000, hasilnya 60.000. Untuk minyak nabati itu 17 ml dikali sama 10.000, itu hasilnya 170.000. 2 kilo 17 ml 30.000 sama 10.000 itu semuanya ada di soal. Untuk direct labor di departemen processing itu dibutuhkan 6 jam dikali 860.000, hasilnya 5.160.000. Untuk di departemen finishing itu 3 jam dikali 700.000, hasilnya 2.100.000. Lalu overhead variable itu 9 jam, itu 9 jam dapat dari 6 jam ditambah 3 jam, lalu dikali 25.000, hasilnya 225.000. Lalu ada overhead fix itu 12.300.000 dibagi sama 77.692,5, itu didapat dari overhead yang hour needed dari 51.795 ditambah 25.897,3, hasilnya 77.692,5 hour. Lalu dikali lagi sama 9 jam, hasilnya itu 1.424,84. Lalu hasil unit cost-nya 7.716.424,8 rupiah. Ending inventory-nya itu 1.707,5, itu dapat di ending inventory yang ini. Production budget itu ada ending inventory 1.707,5 unit. Lalu total ending inventory budgetnya itu unit cost dikali sama ending inventory, hasilnya 13.795.427,88 rupiah. Gas budget. Ini ada DM use itu 1.985.473.000. Lalu selanjutnya ada direct labor use itu 62.671.950.000. Lalu ada OH overhead itu 1.954.612.500. Hasilnya jadi COGM itu jadi 66.612.035.500. Lalu ada beginning finish good-nya itu 21.098.900.201,25 rupiah. Nah, selanjutnya hasilnya ada cogas, itu hasilnya 88.410.935.701,2.
Lalu ada ending finish good-nya itu 13.175.795.427,88. Hasilnya itu dikurang, ending finish good itu mengurangi, jadi hasilnya itu jadi COGS. Hasilnya 75.235.140.273,4. Selanjutnya ada financial budget. Financial budget itu perincian arus kas keluar dan masuk serta posisi keuangan secara keseluruhan. Financial budget terdiri dari cash budget, operational expenditure budget, dan balance sheet budget. Lalu selanjutnya ada cash budget. Cash budget adalah anggaran yang merencanakan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan operational expenditure budget adalah bagian dari anggaran operasional yang mengelola pengeluaran harian untuk menjaga operasional bisnis tetap berjalan lancar. Balance sheet budget adalah anggaran keuangan yang memproyeksikan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan di masa depan menghasilkan perkiraan neraca. Lalu di sini ada operational expenditure budget. Rencana alokasi dana yang digunakan perusahaan untuk membeli, meningkatkan, atau memelihara aset fisik jangka panjang seperti properti, peralatan, dan teknologi yang esensial untuk operasional dan pertumbuhan bisnis di masa depan. Pengeluaran ini berbeda dari beban operasional atau OPEX karena manfaatnya melampaui suatu periode akuntansi dan asetnya dicatat di neraca, bukan langsung dibebankan. Dan di slide terakhir ini ada balance sheet budget. Proyeksi laporan keuangan atau neraca atau disebut juga dengan balance sheet untuk periode mendatang yang menunjukkan taksiran posisi aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas berdasarkan anggaran yang sudah dibuat. Laporan ini berfungsi untuk memprediksi kondisi keuangan di masa depan serta membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah ngerti belum sama materi apa yang sudah aku jelasin? Kalau sudah ngerti, like and comment ya. Bye-bye.